Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Minyak Atsiri, kelas Farmasi A semester 5, yang beranggotakan Gipani Alvina Putri, Lisa Gustani Handayani, Febriani, dan Novia Chandra. Di sini akan dijelaskan materi mengenai minyak atsiri. Pengertian minyak atsiri. Minyak atsiri juga dikenal dengan sebutan minyak eteris atau etheric oil, minyak esensial, minyak terbang, dan minyak aromatik. Pengertian minyak atsiri adalah kelompok besar minyak nabati atau minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan dasar dari wangi-wangian atau minyak gosok untuk pengobatan alami dan memiliki aroma yang khas. Atsiri juga seringkali disebut dengan bibit minyak wangi. Minyak ini dihasilkan dari tanaman dan memiliki sifat mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi atau pembusukan. Minyak atsiri terbentuk dari hasil proses metabolisme dalam tanaman karena reaksi berbagai senyawa kimia dan air. Sifat lain dari minyak esensial atau minyak atsiri ini ialah mempunyai rasa getir atau punya tasty, wangi sesuai asal tanaman seperti daun, buah, biji, bunga, rimpang, kulit kayu, dan seluruh bagian lainnya. Pengertian minyak atsiri menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harjono tahun 2004, yaitu minyak atsiri adalah minyak terbang atau minyak yang mudah menguap dan terdiri dari campuran senyawa berwujud cair yang diperoleh dari penyulingan berbagai bagian tanaman seperti kulit, daun, akar, batang, buah, biji, dan bunga. Yang kedua, menurut Gunawan dan Mulyani tahun 2004, yaitu minyak atsiri adalah suatu zat yang berbau yang dapat pada tanaman. Pada suhu kamar, minyak ini bersifat mudah menguap dalam keadaan murni dan segar. Pada umumnya, minyak ini tidak berwarna. Cara identifikasi awal minyak atsiri, yaitu dengan teteskan 1 tetes minyak ke atas air, tidak boleh keruh. Kemudian, teteskan 1 tetes minyak yang diperoleh dengan cara penyulingan uap. Minyak menguap sempurna tanpa meninggalkan noda transparan. Lalu, kocok sejumlah minyak dengan iodin, argon, dan natrium klorida dengan volume yang sama. Biarkan memisah. Volume lapisan air tidak boleh memisah. Ciri-ciri dari minyak atsiri yaitu memiliki titik uap yang rendah sehingga mudah menguap, mengandung komponen yang kuat sehingga berpengaruh terhadap indera penciuman, sulit larut dalam air dan pelarut polar lainnya, dan pembuatannya berasal dari campuran berbagai senyawa yang menghasilkan bau atau aroma yang khas sesuai dengan sumbernya. Komposisi dan kandungan dari minyak atsiri. Sesuai sumber tanamannya, minyak esensial atau minyak atsiri memiliki campuran komponen senyawa yang berbeda-beda. Tidak ada minyak atsiri yang tersusun dari senyawa tunggal dan umumnya terdiri dari berbagai kandungan persenyawaan kimia dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sebagian besar komposisi minyak atsiri tersusun dari senyawa terpen. Terpen merupakan senyawa alami yang strukturnya dibagi dalam satuan-satuan isopren atau C5H8. Satuan isopren saling bergabung sehingga membentuk rantai yang lebih panjang. Senyawa terpen yang terdiri dari 2 satuan isopren disebut monoterpen atau C10H16. Senyawa yang mengandung 3 satuan isopren disebut sesquiterpen atau C15H24. Senyawa yang mengandung 4 satuan isopren disebut triterpena atau C30H48, dan seterusnya. Sumber minyak atsiri dari akar, contohnya seperti akar wangi dan akar kemuning. Dan dari daun, contohnya seperti daun nilam, daun cengkeh, daun serai lemon, daun serai wangi, daun sirih, daun menta, daun kayu putih, daun gandapura, daun jeruk purut, daun karmiem, daun kerangian, daun kemuning, daun kenikir, daun kunyit, daun selasi, dan daun kemangi. Dan sumber dari biji, contohnya seperti biji pala, biji lada, biji seledri, biji alpukat, biji kapulaga, biji klausena, biji kasturi, dan biji kosambi. Dan dari buah seperti buah adas, buah jeruk, buah kemukus, dan buah anis.
Dan dari bunga seperti bunga cengkeh, bunga kenanga, bunga ilanglang, bunga melati, bunga sedap malam, bunga cempaka kuning, bunga daun seribu, bunga ganda suli kuning, bunga serikanta, bunga angsana, dan bunga srigading. Dari kulit kayu seperti kayu manis, kulit kayu akasia, kulit kayu lawang, kulit kayu cendana, kulit kayu masoy, kulit kayu selasihan, dan kulit kayu sintok. Ada juga dari ranting, yaitu ranting cemara gembul dan ranting kipas. Dan dari rimpang seperti rimpang jahe, rimpang kunyit, rimpang bangel, rimpang lababoan, rimpang jarangau, rimpang kencur, rimpang rangkuas, rimpang lempuyang sari, rimpang temu hitam, rimpang temu lawak, rimpang temu putri di seluruh bagian, rimpang akar kucing, rimpang bandaton, rimpang inggu, rimpang selasi, rimpang sudamala, dan rimpang trawas. Untuk mendapatkan minyak atsiri, maka diperlukan proses penyulingan atau destilasi. Secara sederhana, proses penyulingan adalah proses pemisahan komponen-komponen suatu campuran yang terdiri atas dua cairan atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap atau titik didih senyawa tersebut. Penyulingan atau destilasi minyak atsiri dapat dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, penyulingan atau destilasi air. Penyulingan atau destilasi air ini dilakukan jika bahan yang akan disuling berhubungan langsung dengan air mendidih. Bahan tersebut kemungkinan akan mengembang atau mengapung di atas air atau terendam seluruhnya, tergantung berat jenis dan kuantitas bahan yang akan diproses. Yang kedua, penyulingan atau destilasi uap dan air. Penyulingan dengan destilasi uap dan air ini dilakukan dengan menempatkan bahan tanaman dalam suatu tempat yang bagian bawah dan tengahnya berlubang-lubang dan ditopang di atas dasar alat penyulingan. Bahan tanaman ditempatkan di atas alat penyulingan yang diisi sedikit air di bawahnya. Lalu air kemudian dididihkan dengan api menggunakan pemanas kompor bertekanan. Tujuannya adalah untuk bahan tanaman yang disuling hanya akan terkena uap dan tidak terkena air yang mendidih. Yang terakhir, dengan atau destilasi dengan uap. Destilasi uap digunakan untuk mendapatkan sari serbuk simplicia yang mengandung komponen dengan titik didih tinggi pada tekanan udara normal. Perlakuan dengan cara pemanasan kemungkinan akan menyebabkan zat aktifnya rusak. Untuk mencegah hal tersebut, maka penyaringan dilakukan dengan destilasi uap. Destilasi uap adalah metode destilasi yang digunakan untuk mengisolasi minyak atsiri dari suatu senyawa simplicia. Bagi kehidupan manusia, minyak atsiri ini memberikan banyak manfaat seperti menjadi obat penenang atau pereda stres karena memiliki aroma relaksasi sebagai antiseptik. Dapat digunakan untuk bahan pengharum ruangan dan bermanfaat bagi produk kecantikan dan perawatan tubuh. Bisa juga sebagai obat kompres demam dan sebagai bahan perawatan rambut seperti pelembut, anti ketombe, dan lainnya. Kandungan asam amino dan mineral dalam minyak atsiri baik untuk tubuh. Sebagai pencerna bahan kimia beracun dalam tubuh dan bisa juga sebagai detoksifikasi sel dan darah. Minyak atsiri bisa dijadikan peluang usaha karena permintaan pasar dari dalam dan luar negeri untuk produk minyak esensial atau minyak atsiri semakin meningkat. Produk-produk industri pangan, farmasi, dan kosmetik banyak yang menggunakan bahan baku minyak esensial atau turunannya. Potensi ini dapat dimanfaatkan dengan cara melakukan pengolahan berupa penyulingan, namun di dalam negeri proses produksi minyak atsiri belum dapat maksimal karena hanya mampu mengolah minyak atsiri kasar dan terbatas. Ironisnya, Indonesia justru mendatangkan bahan baku atsiri dan turunannya dari luar negeri. Sekian materi yang dipaparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.